Kita tahu belakangan ini harga emas melonjak cukup signifikan, bukan signifikan lagi, bahkan lebih dari yang diprediksikan. Dan lonjakan ini apa dampaknya untuk PT Freeport Indonesia dan bagaimana PT Freeport Indonesia bisa memanfaatkan momentum dari lonjakan harga emas ini? Oke, tentu saja kita sebagai Freeport Indonesia sebagai produsen tembaga dan emas dan juga perak, itu dengan adanya kenaikan harga emas dan juga harga tembaga juga naik juga sih. Tapi memang emas naiknya sangat signifikan. Tentu saja akan menambah revenue kita. Akan menambah revenue kita, profitability kita juga akan meningkat, dan juga pada akhirnya kontribusi kepada negara juga akan sangat tinggi. Tahun lalu aja kita kontribusi 4,7 miliar dolar untuk negara, atau hampir 80 triliun. Itu cuma dalam 2024 saja. Nah, kalau ditanya apa strategi Freeport menghadapi masalah kenaikan harga ini, kita sebagai perusahaan tambang yang dengan metode underground block caving, ini tidak banyak yang kita bisa perbuat untuk mengantisipasi atau kalau harganya tinggi kemudian kita produksi lebih banyak aja gitu. Nggak bisa juga seperti itu. Karena tambang bawah tanah itu, block caving harus ditambang secara sequence. Dan itu sudah direncanakan dari jauh-jauh hari untuk penambangan sampai 2041. Jadi mine plan kita paling ada adjustment sedikit. Tapi kalau dia menyentuh kadar yang rendah, ya mau nggak mau kita harus nambang itu yang kadar yang lebih rendah. Kita nggak bisa pilih, oh kita tambang yang tinggi aja sekarang. Karena dia kan bentuknya bijinya ke bawah dan diambilnya dari bawah dalam bentuk sequence. Jadi saya selalu mengatakan kepada tim, prinsip kita adalah Freeport Indonesia adalah bahwa marilah kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu cara menambang yang aman dan berkelanjutan, safe and sustainable production. Nggak usah kita pikirin kemudian harganya berapa nih sekarang. Kalau harganya turun, ya udah kita kurangin aja produksi, atau kalau harganya naik kita tingkatkan. We are not a manufacturing company gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan momentum pasar yang lagi booming, kita produksi lebih banyak, nggak bisa seperti itu. Berarti dengan adanya kenaikan harga ini tidak ada perubahan yang signifikan dari segi produksi dan sebagainya ya, karena memang semuanya sudah ada. Semuanya sudah kita rencanakan sedemikian rupa, modeling tambangnya seperti apa, kapan menambang di daerah yang sini, dan harus in sequence. Iya, tidak cuma hanya bisa berdasarkan. oh kita mau ambil yang di sebelah sana aja. Karena tambangnya tambang bawah tanah. Kalau tambang open pit juga begitu juga. Kita harus menambangnya dengan sequence yang tepat. Karena kan menyangkut kestabilan dari biji itu sendiri, kestabilan lereng, slope stability, dan juga situasi tambang bawah tanahnya memang harus dilakukan seperti itu. Dan apakah PT Freeport Indonesia ini melihat kenaikan harga emas global sebagai peluang jangka panjang dalam mengembangkan sektor pertambangan khususnya logam mulia di Indonesia? Jadi memang kita selalu melihat bahwa berdasarkan review atau analisa dari berbagai macam institusi yang ahli di bidangnya, memang kalau dilihat masa depan dari tambang yang kita tambang ini, yaitu tembaga dan emas dan juga perak, ini masa depannya sangat bagus. Cerah ya Pak? Sangat cerah. Tembaga juga sebagai the future of the minerals gitu ya, juga akan mengalami peningkatan demand yang sangat tinggi. Diperkirakan mungkin sekitar sekarang ini produksi dunia kira-kira 25 juta ton, dan demandnya juga sekitar 25 juta ton. Tapi ini udah menjadi titik awal untuk peningkatan demand ke depannya. Itu demandnya bisa sampai 35-40 juta ton di tahun 2050-2060. Sedangkan supply-nya akan terbatas saja. Terbatas di level mungkin 25, bahkan ada sedikit penurunan kalau lihat dari proyeksi dari berbagai. Apa yang bisa kenapa bisa memproyeksikan akan ada penurunan? Ada penurunan karena tidak ada lagi tambang tembaga baru yang in the pipeline untuk production dalam waktu 10 tahun ke depan. Yang ada yang sudah teridentifikasi itu dengan angka yang sekitar segitu. Jadi kalau seandainya terus ditambang, tapi nggak ada yang scalable yang baru, dia kan akan menurunkan produksi ya pasti. Iya, dan pasti harganya itu akan makin tinggi. Harganya akan makin tinggi. Nah, kalau dilihat dari segi emas juga seperti itu. Emas ini demand-nya juga tinggi sekali, tapi kan kalau harga emas itu tidak murni
supply and demand. Ada faktor lain yang mempengaruhi harga emas, yaitu faktor stabilitas geopolitik dunia. Betul. Kemudian adanya perang atau enggak, ada nilai tukar US dollar terhadap currency yang lain, dan faktor-faktor lainnya. Tapi memang secara umum ada kelihatan bahwa trennya akan meningkat terjadi terus. peningkat. Ya. Nah, di tengah harga yang memang meningkat, tetapi kan sebenarnya kalau kita lihat secara harian masih terhitung fluktuatif. Apa langkah yang diambil oleh perusahaan untuk bisa menjaga kestabilan operasional serta keuangan dari perusahaan? Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita fokus kepada apa yang kita bisa kendalikan, yaitu a safe and sustainable production. Apakah harganya turun atau harga yang naik, kita tidak terlalu fokus kepada itu. Tapi memang dalam proses penambangan kita, dan contohlah misalnya pada saat harganya bagus, kita pendapatannya bagus, tapi kemudian spending kita pertahankan di level yang normal, nggak kemudian jadi jor-joran gitu loh. Jadi memang harus kita siap-siap antisipasi nanti harganya akan turun lagi. Sehingga ya kita harus siap juga dalam situasi harga turun. Memang yang terjadi di Freeport Indonesia adalah kita menambang satu jenis, yaitu biji tembaga, tapi hasilnya ada 2-3 jenis, yaitu ada tembaga emas dan perak. Tentu saja cost-nya akan sangat efektif ya. Yaitu menambangnya 1 kali tapi dapatnya 2, 3 bahkan gitu kan. Nah, itulah yang membuat kita memang profitabilitas Freeport Indonesia itu sangat bagus ke depannya, walaupun harganya turun, kita masih bisa, profitability kita masih cukup baik, sehingga bisa terus bayar dividen pada negara, bayar pajak royalti pihak luar, dan pungutan-pungutan lainnya kepada negara. Oke, berarti masih terkontrol semuanya, masih terkontrol. ya Pak ya? Sekali lagi, kita fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan.